Mulai. Oke, langsung dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alifia Ihsanti. Kembali lagi pada sore hari ini kita ada di live session bersama dengan Muda Bicara. Untuk sore ini kita akan membahas mengenai seputar pemilu, khususnya mengenai kerawanan hoax yang nantinya akan mungkin memberikan disrupsi atau gangguan terhadap hak pemilih. Sebelum lebih jauh, mungkin aku ingin mengenalkan sedikit mengenai Muda Bicara untuk teman-teman yang mungkin nanti baru saja bergabung dengan kami. Muda Bicara sendiri adalah salah satu platform di mana diperuntukkan untuk teman-teman muda, generasi muda seperti Gen Z, milenial, dan teman-teman muda lainnya untuk dapat memberikan gagasan ataupun berpartisipasi secara aktif terhadap mengenai isu-isu politik, sosial, dan kebijakan serta demokrasi. Gitu teman-teman. Selanjutnya untuk sore kali ini kita akan bersama dengan Kak Iqbal Hatami. Beliau adalah manajer pemantau pemilu di KISP, teman-teman. Sebelum itu mungkin aku ingin mempersilakan Kak Iqbal untuk bisa menyapa teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini dan mungkin sedikit memberikan live update lah seperti itu. Oke, Via, terima kasih banyak ya sudah memberikan pembukaan terhadap acara kita pada sore hari ini. Jadi memang KISP bersama Muda Bicara coba meng-highlight ya ancaman dan potensi hoax, terutama menjelang besok pemilu 2024, karena tentu saja hoax ini masih menjadi senjata yang andalan seperti itu digunakan baik untuk mempengaruhi persepsi publik maupun untuk mengganggu jalannya proses pemilu dan lain sebagainya yang dampaknya ini bisa berdampak secara signifikan begitu, Via. Oke, terima kasih banyak Kak Iqbal. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke diskusi kita pada sore hari ini. Oke. Mungkin sekarang kita udah lagi di masa-masa tenang nih. Kampanye sudah tidak boleh lagi. Semua afiliasi akan capres dan cawapres sudah tidak boleh lagi memberikan kegiatan-kegiatan tertentu untuk yang berkonotasi dalam kampanye gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dinamika diskursus politik ini terus berjalan seperti itu. Bahkan semakin masif dan dinamis menjelang pemungutan suara, terutama di media digital kita, di media-media mainstream seperti di X, terus Instagram, bahkan di Facebook. Nah, tapi yang menjadi salah satu persoalan itu adalah ketika kita berbicara tentang hoax dan bagaimana ini juga akan mungkin punya relevansi dengan pembahasan kita sore ini. Sosial media itu punya apa ya, kecepatan menyebarkan informasi yang cukup masif, di mana dari satu orang ke orang lain, informasi satu ke yang lainnya itu sangat cepat gitu. Nah, hal ini juga yang mengantarkan kita pada permasalahan bahwa tingkat validasinya itu sangat rendah karena penyebaran informasi yang cepat dan juga tetapi kita juga tidak punya kontrol akan itu. Nah, mungkin sebagai salah satu manajer peneliti di KISP sendiri yang dulunya sudah melakukan pemantauan nih di tahun 2019 terhadap pemilu 2019, lalu di 2020 ada pemantauan pilkada di beberapa provinsi seperti di Bandung, Jawa Barat ada Bandung, terus ada Depok, terus di DIY, dan dilanjutkan pada tahun ini 2024. Bagaimana Kak Iqbal melihat tren hoax ini? Apakah ada perbedaan tertentunya? Oke, ya menarik. Jadi kalau kita melihat ya secara kasat mata, memang ketika membandingkan dengan 5 tahun yang lalu, mungkin kita bisa hal yang membedakan mungkin di landscape media sosialnya ya. Bisa jadi ada peningkatan signifikan dalam hal pengguna media sosial dan juga tentu ada perkembangan signifikan juga dalam hal media sosial. Misalkan di 2019 mungkin belum se-hype sekarang yang namanya TikTok, belum ada yang namanya Reels dan ya belum se-hype sekarang lah. Dan sekarang sepertinya penyebaran informasi dan algoritma semakin canggih sehingga medium hoax ini menjadi lebih masif seperti itu, termasuk penggunaan artificial intelligence. Nah, kami melihat memang kalau dari segi penggunaan hoax ini masih menjadi tren dalam hal apa? Dalam hal penggunaan
sebagai senjata, baik itu senjata untuk mempengaruhi perspektif publik maupun mempengaruhi opini publik, menggalang suara dan sebagainya. Nah, tapi memang kalau dalam aturan pemilu, hoax ini bisa jadi pelanggaran pemilu. Namun juga sisi lain, hoax ini dampaknya masih sama seperti dulu, yaitu mengancam terhadap keamanan dan kelancaran pemilu. Nah, tadi kami baru dapat update dari BSSN, ada temuan selama tahapan pemilu 2024 ini ada sebanyak 549 misinformasi, disinformasi, dan malinformasi, yang mana 191 diantaranya merupakan isu-isu krusial dan sebagian besar terjadi di masa-masa kampanye, yaitu 28 November sampai dengan 10 Februari kemarin, yang artinya memang itu yang baru ditemukan ya hoaxnya, belum lagi yang mungkin belum ditemukan dan masih berseliweran. Nah, kalau dalam segi isu dan topik hoax, tidak terjadi perbedaan jauh sebenarnya 2019 dengan 2024. Misalnya, tetap ada hoax yang itu menyerang terkait dengan teknis pemilu, seperti misalkan beberapa waktu lalu tersebar ya hoax bahwa menyebut KPU susupkan 52 juta pemilih pemilu 2024 misalnya ke dalam daftar pemilih sementara. Kemudian baru-baru kemarin juga terjadi tersebar hasil perhitungan suara di luar negeri, padahal penghitungannya baru tanggal 14 dan 15, dan juga hoax seputar kandidat ya, black campaign ini juga masih masif terjadi, saling serang dan lain sebagainya. Nah, tapi perbedaannya mencolok memang ada pada faktor adanya 3 paslon ya. Kalau di 2019 memang polarisasinya sangat tajam karena ada 2 paslon di sana dan penggunaan identitas itu begitu kencang. Tapi di 2024 saya pikir ada level up dalam hal politik gagasan. Jadi memang polarisasinya ini lebih ya kurang, nggak terlalu runcing, nggak terlalu tajam, tapi memang masih ada. Mungkin tertutup dengan adu gagasan, tertutup dengan isu-isu yang lebih substantif pada hari ini. Nah, kalau berkaca dari 2019 juga, biasanya hoax akan masif dan sangat berdampak itu menjelang hingga masa pencoblosan. Misalkan PR hoax ini memang ada, tantangannya ada pada kadang ya, pada hari ini ya. Kadang ketika kita memberikan fakta atau data, orang-orang itu masih mengedepankan emosionalnya. Jadi kadang ya data itu bisa terbantahkan dengan keberpihakannya, kemudian rasa-rasa emosionalnya, dan sehingga mengesampingkan rasional. Sehingga ini yang agak menjadi tantangan pada hari ini gitu. Sama seperti 2019 juga sama. Nah, tapi kadang informasi hoax yang itu sesuai dengan emosional mereka juga kadang justru lebih diamini gitu. Jadi PR kita memang ada pada literasi digital, literasi politik sebagian masyarakat yang saya pikir hari ini masih sama dengan 2019, masih banyak masyarakat yang mengedepankan rasa emosional dibandingkan rasionalitas. Ya mungkin juga harapannya dengan banyaknya pemilih Gen Z dan milenial pada hari ini sebenarnya ada asa baru terkait dengan literasi politik yang lebih bagus dan literasi digital yang lebih baik. Semoga saja memang secara fakta seperti itu ya. Itu mungkin Mbak Fia. Oke, tadi jadi menarik karena bahwa polarisasinya itu untuk tahun ini sedikit lebih tersamarkan dibandingkan pada tahun 2019, dan itu memang sangat menurut saya sendiri juga emang berasa seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi tadi adalah literasi digital. Literasi digital masyarakat Indonesia sendiri memang masih perlu butuh peningkatan tersendiri, bahwa kita dalam berinternet, bermedia sosial itu perlunya adanya pandangan kritis terhadap hal-hal tertentu. Nah, untuk saat ini sendiri nih, kita kan udah 2 hari nih menjelang pemilu, menjelang pencoblosan. Gimana sih keberadaan dan dampak hoax ini, apalagi saat ini udah 2 hari nih menurut kakak? Ya semakin dekat semakin panas ya sebenarnya hari ini. Belum isu-isu yang berkembang sekarang juga makin kompleks sebenarnya mendekati hari H. Jadi masa tenang ini menjadi masa yang sangat tidak tenang sebenarnya ya bagi masyarakat, bagi kandidat dan sebagainya. Tapi kalau berbicara hoax dalam konteks hoax secara umum, memang tadinya kita berkaca 2019, hoax justru yang lebih parah itu bukan lebih parah sebenarnya, tapi yang tidak kalah parah itu memang di masa tenang kemarin itu. Jadi banyak hoax dan informasi palsu ya yang mengganggu hak pilih warga negara pada waktu itu, yang dilakukan melalui pengacauan informasi pemilu. Misalkan ada hoax tentang pemilih yang berbeda domisili, misalkan bisa menggunakan hak pilihnya tanpa harus memiliki form A5. Ini tersebar pada 2019. Jadi orang-orang yang dulu gak sempat ngurus A5 karena dapat info ini akhirnya menyerbu TPS secara berbondong-bondong, memaksa untuk memilih. Nah, ini terjadi. Yang kedua,
ada mispersepsi dan misinformasi terkait dengan DPTB atau daftar pemilih tambahan atau pindah memilih. Yang itu hoax ini menyerang pada penyelenggara pemilu pada waktu itu. Jadi hoaxnya begini, jadi mereka hanya boleh mencoblos di jam tertentu, gitu, di atas jam 12 pada waktu itu. Padahal kalau kita berkaca pada undang-undang, DPTB ini berhak mencoblos dari jam 7 sampai jam 13. Nah, jadi tidak ada aturan tersebut. Sehingga ini cukup membahayakan dan akhirnya banyak pemilih yang gagal memilih karena waktunya sudah habis dan sebagainya. Yang ketiga, juga terjadi kerentanan pada kelompok difabel ya. Yang ini kita soroti juga, mereka bisa jadi ya sangat jarang mungkin mendapatkan informasi pemilu, misalkan berkaca pada difabel netra, pasti sangat sedikit medium yang hari ini, website misalkan, yang itu memiliki fitur-fitur pembaca teks dan lain sebagainya, sehingga secara literasi politik dan juga terpaan kampanye mungkin mereka tidak masif seperti itu, sehingga informasi yang menyesatkan ini berpotensi besar menyasar mereka yang secara informasi kepemiluan belum terjangkau secara merata. Yang keempat, kita juga melihat pada 2019 ada pengaburan informasi prosedur teknis kepemiluan ya. Jadi ada disinformasi mengenai syarat dokumen yang harus dibawa saat memilih di TPS. Misalkan kan sebelum pemilihan itu kita dikasih undangan memilih ya, surat undangan memilih. Namun surat undangan formulir C6 sebutannya ini sebenarnya tidak menjadi syarat wajib untuk memilih. Jadi ini sebagai dokumen sesuai undang-undang, dokumen yang tertuang dalam regulasi, namun ini tidak wajib. Nah, banyak hoax yang menyebut bahwa undangan ini wajib gitu, sehingga banyak di hari H pada waktu itu orang yang membawa KTP elektronik namun tidak membawa surat undangan itu tidak boleh memilih. Ini juga banyak terjadi. Ya, jadi ini sangat rawan sekali. Dan ada juga satu hal juga, banyak ini ya, baru-baru kemarin sebaran pesan WA berupa pengiriman file format APK ya, atau format aplikasi untuk Android, yang itu sebenarnya scam dan phishing gitu. Yang tujuan adalah penipuan. Nah, orang sekarang kan ketika dapat informasi pemilu misalkan atau informasi terkait dengan pemilu, pasti kan daya tariknya besar gitu. Nah, ini juga cukup menjadi perhatian. Maka menurut hemat kami dalam pemantauan 2024 ini, sebenarnya sangat mungkin terjadi bahkan lebih masif besok gitu dibandingkan 2019. Yang mana secara teknis juga tidak berbeda jauh, ditambah dengan hari ini juga tantangan ada pada penyelenggara ad hoc di tingkat TPS, seperti KPPS dan juga PTPS yang jumlahnya sangat banyak. Tentu sangat sulit memastikan ya mereka bisa tahan atau tidak terpapar oleh hoax ini sendiri. Dan harapannya juga mereka tidak ada yang mengamini hoax gitu. Dan juga ada satu info yang menarik Mbak Via pada akhir-akhir ini, yaitu penggunaan aplikasi Sirekap. Jadi Sirekap ini kan sekarang lagi ramai dibahas karena error dan lain sebagainya ya. Nah, viralnya Sirekap ini kami prediksi bisa menjadi sasaran juga penyerangan hoax, di mana orang menggunakan aplikasi Sirekap untuk metode-metode penipuan, misalkan mengirim link-link yang itu sebenarnya phishing dan scam gitu dan sebagainya. Pasti kan orang-orang akan kepo ya dengan terutama dengan hasil yang ada di Sirekap. Karena kan besok wajib mengupload hasilnya ya di Sirekap tersebut, pasti akan kepo. Nah, terus juga ada hoax yang itu mengincar penyelenggara pemilu. Untuk apa? Untuk mendelegitimasi pelaksanaan pemilu. Hari ini juga kan sudah terjadi sebenarnya banyak isu-isu kecurangan yang itu disebabkan oleh penyelenggara pemilu, misalkan terlepas itu hoax atau fakta itu kita tidak tahu. Tapi ini masih terjadi. Yang tujuannya adalah untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Nah, itu mungkin Mbak Pia beberapa gambaran ya hoax yang mungkin akan terjadi di H-2 ini sampai dengan pencoblosan besok. Seperti itu. Iya, terima kasih Kak Iqbal. Hal-hal tersebut itu sangat menarik dan emang konkret, nyata adanya bahwa itu yang kita hadapi pada pemilu kali ini. Terutama dengan semakin masifnya penyebaran informasi, menuntut kita untuk harus semakin kritis terhadap apa informasi yang kita terima. Tetapi salah satu yang aku highlight adalah isu inklusivitas, karena informasi yang kita dapatkan saat ini kita lebih beruntung untuk dapat mengerti hal-hal seperti ini. Tetapi ketika itu sudah menyangkut kepada masyarakat bagian tertentu, mungkin saja itu akan menjadi salah satu struggle ataupun kesulitan yang harus kita hadapi bersama-sama nanti untuk demi upaya merawat demokrasi kita. Dan salah satu lagi yang menjadi menarik adalah bahwa hoax ini mungkin akan terus bermunculan apalagi mendekati waktu pencoblosan nanti. Nah,
salah satu yang ingin aku tanyakan adalah dari kacamata pemantauan Kak Iqbal sendiri, pihak yang disasar oleh oknum-oknum tertentu itu siapa sih untuk dalam kasus hoax ini dalam pemilu Ya, 2024? kalau kita berbicara target ya, jadi target ini biasanya sesuai dengan tujuannya untuk apa. Jadi misalkan tujuannya tadi untuk penipuan yang itu sifatnya ekonomi ya, kepentingan ekonomi. Yang kedua mungkin untuk kepentingan mendelegitimasi hasil pemilu ya. Nah mungkin dua ini biasanya. Atau untuk mendegradasi kandidat gitu atau pasangan calon itu bisa juga melalui black campaign. Nah kalau yang disasar adalah tadi yang pertama terkait dengan penipuan atau justru black campaign itu mungkin disasar adalah masyarakat sebagai pemilih ya. Jadi tentu ya sekarang ya mendekati hari H tentu menghalalkan segala cara mungkin ya untuk bisa bagaimana caranya mendapatkan atensi publik atau bahkan bisa menggiring publik untuk ikut dengan opini mereka gitu, bahkan turut bersikap dalam hal menentukan pilihan. Nah ini tentu bisa saja menggunakan hoax sebagai alat utamanya, sebagai apa tadi, sebagai untuk menyasar pemilih yang mungkin secara literasi, secara informasi belum terjangkau secara baik, atau bahkan sekarang juga saya pikir orang yang literasi digital baik juga bisa saja terserang hoax dengan apa, dengan manipulasi-manipulasi yang cukup canggih sekarang seperti artificial intelligence misalnya yang bisa mengubah suara, bisa mengubah mimik wajah dan sebagainya yang begitu canggih sekarang. Nah ini yang tentu sangat berbahaya. Nah pemilih atau masyarakat ini juga bisa disasar terkait dengan hoax sebenarnya terkait dengan teknis pemilih gitu. Jadi penting kita pikir masyarakat hari ini paham terkait dengan bagaimana cara mereka memilih, terus regulasi yang mengatur bagaimana hak-hak dan kewajiban kita sebagai pemilih itu saya pikir penting karena berkaca pada 2019 yang tadi saya sebut banyak pemilih yang pada akhirnya percaya dengan hoax yang beredar misalkan tadi menggunakan KTPL dengan beda domisili bisa mencoblos misalkan atau bahkan tadi ada hoax yang menyatakan bahwa tanpa surat undangan itu tidak bisa memilih walaupun punya KTP. Itu juga bahaya sebenarnya untuk menghilangkan hak pilih warga negara. Maka saya pikir sangat penting pada hari ini masyarakat sebagai target operasi hoax ya, jadi menyadari mereka bahwa saat ini posisinya juga bisa sebagai korban, bahkan juga bisa sebagai pelaku gitu. Dengan apa? Turut menyebarkan gitu, mentang-mentang informasinya sesuai dengan pilihan mereka atau pilihan kita ikut menyebarkan ini juga jangan-jangan kita menjadi target sekaligus menjadi agen pelaku gitu. Nah yang kedua tentu menyasar penyelenggara pemilu itu sendiri. Jadi ya penyelenggara pemilu kita ini kan jumlahnya banyak sekali ya, KPPS sama pengawas TPS, satu kecamatan ini bisa sampai ratusan, bahkan ribuan untuk daerah yang padat penduduk gitu dan luas. Ini jumlahnya sangat banyak sekali dan tentu mereka ini kan ujung tombak dari pengambil keputusan Mbak Fia. Jadi segala teknis kebijakan di dalam TPS mereka yang menentukan gitu. Iya atau tidak, boleh atau tidak, mereka yang menentukan, mereka yang menjalankan undang-undang secara teknis detail ya. Jadi ketika mereka salah sedikit saja, maka dampaknya juga sangat besar. Nah maka ini yang menjadi wanti-wanti kami juga, bagaimana seluruh pihak, seluruh stakeholder, terutama penyelenggara pemilu ya, yang mempunyai garis hierarkis secara birokrasi, mampu untuk membentuk sebuah sistem bagaimana penyelenggara pemilu memiliki satu pemahaman yang sama, memiliki satu pandangan yang sama, dan komunikasinya juga bisa berjalan secara efektif. Nah, mungkin dua target itu Mbak Pia yang menjadi sasaran pada hari ini. Baik, target utamanya adalah masyarakat dan juga penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena penyelenggara pemilu adalah salah satu pemangku kebijakan itu sendiri, di mana mereka seharusnya bisa untuk melakukan tindakan preventif untuk bisa mencegah adanya disrupsi-disrupsi nanti ketika pencoblosan suara, di mana hal ini juga akan berpengaruh tentunya pada jumlah suara yang diberikan oleh masyarakat dan juga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu nantinya. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana masyarakat ini dapat membedakan informasi yang sah dan hoax yang saat ini beredar, terutama kan ketika kita berbicara tentang sosial media nih Mas. Di media sosial ini misalkan kita ambil contoh X ini punya algoritma yang sangat cepat pergantiannya, tetapi juga tingkat validasinya tuh tidak
masih rendah ketika hal itu menyangkut dengan hoax. Seperti AI kemarin bahwa ada influencer ini melakukan kampanye ini, lalu memberikan dukungan terhadap paslon tertentu. Nah, ini tuh bagaimana kita bisa sebagai masyarakat umum yang awam untuk bisa membedakan informasi tersebut? Ya, jadi memang PR kita hari ini ya Mbak Fia, kita tentu semua orang punya pilihan masing-masing ya. Ya pilihan presiden, wakil presiden, pilihan legislatif gitu kita semua punya. Namun yang susah adalah memposisikan diri kita tetap rasional. Nah ini memang tidak semua orang kadang bisa gitu. Nah maka saya pikir wajib untuk kita semua pada hari ini mengadopsi pendekatan yang lebih kritis dan bijaksana terhadap seluruh informasi yang kita dapatkan, baik itu informasi yang sah maupun informasi yang itu cenderung diragukan ke kebenarannya. Sehingga kunci utamanya adalah ada pada pemahaman mendasar terkait dengan tadi teknis pemungutan suara, terus terkait dengan proses tahapan pemilu dan lain sebagainya, itu kita wajib tahu sebenarnya, wajib paham. Karena biasanya hoax itu kan ya terkait tadi, misalkan hoax beredar terkait dengan hasil pemilu luar negeri. Kalau kita tahu bahwa pemilu luar negeri penghitungannya masih tanggal 14-15 kan kita juga tahu itu itu ternyata hoax. Atau mungkin kita bisa bersifat lebih bijaksana, misalkan ada black campaign terkait dengan calon tertentu begini. Kita bisa mengidentifikasi rasional atau enggak. Kalaupun memang rasional ya kita bisa mengecek terlebih dahulu validitasnya dan sebagainya. Jadi memang kita perlu bijaksana sebelum kita cuap-cuap. Jadi kadang banyak orang yang nggak kuat ya dapat informasi yang sifatnya emosional, kadang langsung komentar, kadang langsung ikut menyebarkan dan seterusnya. Dan bahkan yang lebih bahaya lagi langsung percaya gitu aja gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir kita semua di sini bisa mengecek sumber informasi tersebut ya, karena hari ini bank data kita cukup lengkap, ada Google, ada media sosial yang itu bisa menjadi search engine ya. Misalkan terkait dengan jika informasi tersebut kita dapatkan, kita bisa cek resmi atau enggak. Kalau resmi misalkan ada kopnya, ada tanda tangannya gitu, atau mungkin berasal dari website resmi. Website resmi itu ya misalkan website yang KPU, Bawaslu, website pemberitaan nasional dan sebagainya. Ini juga pengetahuan yang saya pikir wajib kita miliki, mana media-media massa yang itu verified, mana media-media massa yang itu tidak verified. Karena kalau media massa verified pasti dia tidak bakal nyebar konten hoax gitu. Pasti ada gatekeeper yang itu ketat, dan juga kalau website KPU, Bawaslu juga nggak mungkin nyebar hoax kecuali dibajak seperti itu. Nah yang ketiga, saat ini juga penyelenggara sebenarnya sudah cukup sangat adaptif ya dengan media sosial. Misalkan PPS atau PPK, penyelenggara pemilu tingkat desa dan kecamatan ya, Panwascam dan lain sebagainya, saat ini kan punya media sosial semua, yang itu mereka saya pikir cukup pas respon. Jadi kalaupun ada apa-apa sebenarnya masyarakat bisa mengontak mereka melalui sosial media, Instagram dan Facebook biasanya mereka punya. Nah atau WhatsApp-nya juga kita bisa simpen gitu, biasanya ada WhatsApp-nya di sosial media mereka, sehingga ketika ada apa-apa kita bisa langsung koordinasi gitu. Masyarakat punya hak untuk itu. Nah keempat, kita perlu tadi ya cross check terhadap pencarian yang lebih valid gitu. Jadi boleh cross check ke teman, boleh cross check ke keluarga, atau cross check ke Google gitu, itu boleh. Nah kemudian yang selanjutnya adalah berhati-hati dengan informasi yang sifatnya emosional. Karena hoax ini pasti ya seringkali dirancang untuk memicu emosi gitu. Jadi gimana caranya konten ini bisa memicu emosi sehingga bisa menggerakkan orang untuk share dan komentar gitu. Nah jika informasi terdengar terlalu emosional atau terlalu memancing perasaan tertentu, maka coba pertimbangkan terlebih dahulu, jangan sampai kita lupa untuk memeriksanya lebih lanjut. Nah kemudian yang lebih bahaya lagi sebenarnya sekarang adalah AI ya, artificial intelligence, yang itu kadang bisa memanipulasi foto dan video sedemikian rupa. Maka kita perlu periksa keaslian foto dan video. Kadang kan kita sulit ya dulu kalau meriksa foto itu asli atau enggak. Tapi kayaknya sekarang itu bisa lebih mudah gitu dengan Google search untuk image atau foto ya, itu kayaknya lebih mudah. Kemudian kalau untuk ada juga foto dan videonya itu benar ya, foto videonya benar tapi informasinya yang salah itu juga banyak gitu. Misalkan di capture terus dikasih judul headline yang itu hoax, itu juga banyak. Nah hal-hal manipulasi seperti ini yang perlu kita perhatikan Mbak Fia mungkin ya. Ya jadi beberapa hal itulah mungkin yang menjadi pokok perhatian yang wajib diketahui oleh masyarakat pada hari ini. Baik banget. Dan itu semua kelima hal itu menjadi hal yang sangat-sangat penting ketika kita berbicara soal pemilu, terutama mengenai teknis dan sistem pemilu itu sendiri ya, Kak. Apalagi
masyarakat, terutamanya adalah generasi, pemilih awal yang baru tahun ini mungkin baru berpartisipasi. Mereka masih cenderung belajar dan adaptasi dengan proses pemungutan suara itu seperti apa, dinamika dari, pemilu itu seperti apa. Mungkin ini juga hal-hal yang perlu, diperhatikan lagi, bagaimana kita sebagai generasi muda untuk, bisa, mengadvokasi isu-isu seperti ini, yang nantinya mungkin, bisa melebar lagi ke teman-teman lainnya, seperti itu. Selanjutnya nih, ada yang terakhir adalah salah satu masih berkaitan dengan teknis dan sistem, selanjutnya juga hal ini juga berkaitan dengan penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, penyelenggara pemilu itu sendiri seperti KPU ataupun Bawaslu punya wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam hal, mengadvokasi ataupun, melakukan tindak preventif mengenai isu hoax ini. Tapi, apakah seperti apa gitu untuk mengontrol dan memitigasinya ini, eee, pihak-pihak penyelenggara itu harus seperti apa? Apalagi, jumlahnya itu kan sangat banyak nih. Apakah kita bisa mengontrol semuanya atau perlu adanya hal-hal tertentu gitu? Oke. Nah, menarik ini Mbak Fia. Jadi penyelenggara ini kan menjadi target sebenarnya. Jadi yang dilupakan kadang adalah terlalu menekankan kepada masyarakatnya, padahal penyelenggaranya sendiri juga menjadi target pasaran gitu. Jadi untuk mengontrol dan memitigasi potensi hoax yang dapat menyesatkan penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu maupun KPU ya di tiap tingkatan, saya pikir perlu untuk mereka punya semacam comment center ya, comment center untuk internal mereka gitu. Jadi semacam apa? Semacam penerapan sistem komunikasi satu pintu yang itu berjenjang namun tetap efektif. Nah, jadi misalnya berjenjangnya itu dari apa? Misalkan komunikatornya misalkan di jajaran KPU Bawaslu Kabupaten Kota itu adalah komisioner jajaran itu, kemudian turun ke bawah mereka mengkomunikasikan kepada anggota PPK dan juga Panwascam gitu kan. Nah, PPK dan Panwascam secara berjenjang juga mengkomunikasikan ke PPS dan PKD gitu, dan PPS PKD yang langsung mengkomunikasikan kepada KPPS dan juga pengawas TPS. Nah, ini berjenjang seperti ini perlu agar kemudian jelas gitu alur komunikasinya seperti apa, dan perlu penekanan bahwa komunikator yang itu valid hanya dari komisioner misalkan, hanya dari pimpinan dari lembaga masing-masing. Jadi selain itu jangan sampai mengambil kebijakan yang itu tidak sesuai. Kalaupun ada yang dibingungkan, ada semacam comment center yang itu bisa langsung memberikan klarifikasi, memberikan jawaban dan informasi yang lebih valid seperti itu. Nah, yang kedua, saya pikir perlu penyelenggara pemilu punya transparansi dan komunikasi yang efektif serta cepat ya tentu saja kepada masyarakat, agar kemudian isu hoax ini tidak berkeliaran secara bebas seperti bola salju gitu, semakin lama semakin membesar. Nah, maka upaya ini dapat diwujudkan melalui tadi semacam komunikasi yang lebih struktur, komunikasi publik yang lebih tertata, yang lebih terkonsep, sehingga misalnya saat ini gitu ada upaya delegitimasi pemilu yang sangat kencang seperti hoax untuk isu Sirekap misalkan atau hak memilih, maka mereka bisa untuk kemudian langsung berkomunikasi dengan masyarakat, memberikan transparansi, memberikan komunikasi. Atau misalkan dengan isu Sirekap, kemarin sempat ramai Mbak Fia, hoax bahwa Sirekap itu kalau untuk calon tertentu itu tidak bisa diedit dan angkanya berubah menjadi tiba-tiba besar gitu. Jadi harus 100 jadinya 600 gitu. Itu terjadi kemarin hoax itu. Sebenarnya benar, mungkin error, tapi hoaxnya ada pada aplikasi ini ternyata tidak bisa diedit dan lain sebagainya. Padahal sampai saat ini memang aplikasinya belum siap gitu. Jadi mungkin itu semacam error. Nah, hal-hal semacam ini bagaimana kemudian penyelenggara bisa langsung melakukan transparansi ya, bahwa tidak benar hal tersebut misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu perlunya. Dan terakhir saya pikir Bawaslu dan KPU perlu untuk memiliki tim analis informasi digital ya. Jadi mereka harus punya tim khusus yang itu mengamati perkembangan isu digital di lapangan gitu. Jangan sampai justru lebih dulu masyarakat yang tahu, kemudian mereka karena sibuk dengan urusan teknis lupa gitu bahwa informasi ini terus berseliweran dan suatu saat akan tiba-tiba menusuk mereka gitu, tiba-tiba mengacaukan dan berdampak besar terhadap proses pemilu. Nah ini, dan tentu saja semua hal ini bisa dikolaborasikan dan bisa dikerjasamakan dengan masyarakat sipil. Saya pikir KPU Bawaslu juga perlu berkolaborasi, perlu bersinergi, dan kita semua punya mimpi yang sama lah terkait dengan hal ini gitu. Bagaimana informasi pemilu yang begitu kompleks ini dapat berjalan dengan baik, dapat sampai dengan lancar tanpa adanya noise atau gangguan gitu terhadap
pemilih maupun penyelenggara pemilu. Mungkin begitu Mbak Fia. Ya, tadi menjadi menarik sekali adalah pertama comment center dan transparansi. Kalau aku bisa ambil garis besarnya adalah komunikasi top down antara dari paling atas sendiri ke bawah kepada yaitu masyarakat dan mungkin ke jajaran lalu ke masyarakat. Itu adalah yang paling penting, gimana komunikator ini bisa memberikan informasi secara tegas dan langsung kepada jajaran-jajarannya secara berjenjang. Nah, hal ini juga menjadi penting karena ketika kita menghadapi isu-isu yang selalu berjalan seperti mungkin beberapa hari belakangan ini sudah banyak isu-isu yang mengenai pemilu yang menyebabkan polarisasi semakin masif, lalu padahal sudah masa tenang. Dan ini juga yang menjadikan kekhawatiran tersendiri bahwa pemilih yang tadinya mungkin bisa punya willingness untuk memilih menjadi ketidakpercayaan itu semakin hilang lagi, seperti itu. Hal-hal seperti ini yang mungkin bisa diatasi dengan tadi komunikasi antara pihak atas kepada ke bawah, seperti itu. Mungkin sebenarnya banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita bahas hari ini dan insight-nya sangat sangat baik untuk kita semua, terutama seperti generasi muda saat ini yang mungkin mulai terpapar oleh media mainstream dan juga sekaligus dinamika politik yang semakin kencang nih. Mungkin untuk terakhir, mungkin Kak Iqbal bisa memberikan closing statement kepada kita semua untuk menutup kegiatan sore hari ini. Oke, Mbak Via, poinnya adalah gimana kita seluruh masyarakat bisa aware terhadap potensi hoax ini, karena besok ancaman ini begitu nyata gitu. Jadi apalagi yang tiap hari kita bersinggungan dengan media sosial, informasinya begitu banyak, harapan kita memang itu masyarakat semuanya bisa aware, bisa sadar, bisa kemudian lebih berhati-hati. Yang kedua, poinnya adalah kita mengajak KISP sebagai masyarakat sipil bersama seluruh masyarakat lainnya, bersama penyelenggara pemilu, pemerintah dan seluruh stakeholder lainnya untuk sama-sama bergandeng tangan, berkolaborasi gitu. Bagaimana kita bisa bersama-sama menjawab tantangan hoax ini gitu. Bagaimana kita bisa bersama-sama menyongsong informasi pemilu yang lebih berkualitas, informasi pemilu yang tanpa gangguan hoax, informasi pemilu yang bisa lancar sampai ke masyarakat sehingga pemilu bisa menjadi sarana pencerdasan bangsa, pemilu bisa menjadi sarana integrasi bangsa juga, dan tentu ini menjadi momentum kita bersama ya untuk peningkatan terutama literasi politik secara digital masyarakat kita semua, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Iqbal atas semua infonya yang Oke. sangat detail dan menurut saya sangat berbobot ya. Di mana literasi digital ini jadi sangat penting bagi kita semua kalangan yang ada di masyarakat saat ini. Mungkin kegiatan kita sore hari ini sampai di sini dulu. Mungkin akan ada live session lainnya di mana kita bisa membahas isu-isu politik lainnya, apalagi 2 hari ke depan kita akan melakukan pencoblosan. Mungkin kita bisa update lagi tentang dinamika politik dan pemilu kita di 2024 ini. Mungkin terima kasih banyak Kak Iqbal telah memberikan insight sama-sama luar biasa, dan juga teman-teman lain yang sudah bergabung pada sore hari ini. Saya Alivia Isantiariana, mohon maaf bila ada kekurangan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.